Robot stop loss. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial caranya membuat EA robot forex stop loss. Panduan ini saya buat untuk Pak Eko. Ini saya akan membuat robot forex di mana kegunaannya adalah sebagai asisten trading forex manual. Maksudnya asisten yaitu untuk membantu melakukan transaksi forex buy atau transaksi forex sell, di mana transaksinya nanti dapat langsung diisi stop loss-nya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mengetahui langkah-langkah membuatnya, tonton video ini sampai selesai. Start awal untuk membuat robot stop loss, buka MetaTrader 4 Anda, kemudian klik menu Meta Quote, lalu klik New, klik Next, kolom name isi dengan nama EA-nya, robot stop loss, kemudian klik Next ya. Nah ini autornya saya ketikkan dengan nama Pak Eko, kemudian klik Next, klik Finish. Bagi teman-teman yang masih pemula dalam coding MVL4 dan juga bagi bapak-bapak yang masih gaptek dengan bahasa pemrograman MVL4 sampai langkah ini, barangkali Anda itu bingung. Ini ada tulisan, ini kegunaannya apa? Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Nah, tidak usah Anda pikirkan. Anda kalau ingin membuat robot stop loss ini, contoh saja coding yang akan saya ketikkan. Nah, jadi coding MVL4 untuk membuat robot stop loss itu diketik seperti ini ya. Silahkan Anda contoh. Nah, sekarang saya jelaskan. Lot ini adalah variabel lot, di mana nanti transaksinya itu lot yang digunakan adalah 0.1. Kemudian ini adalah variabel stop loss-nya ya, SL. Nanti SL-nya 100 pip. Kemudian TP-nya itu 200 pip. Nah, lotnya ini itu berguna untuk lot transaksi buy dan transaksi sell. Demikian juga dengan SL dan TP-nya. Ini juga untuk SL dan TP transaksi sell atau buy. Nah, perhatikan ya teman-teman, ini tipe data, ini namanya double. Nah, ini ditulis double karena angka yang ditulis di sini adalah bilangan pecahan. Kalau ini integer, nah itu karena angka yang ditulis di sini adalah angka bilangan bulat. Nah, kemudian variabelnya ini saya tambahkan lagi untuk pilihan OP-nya buy atau OP sell-nya itu statusnya dipilih aktif atau tidak. Nah, variabelnya seperti ini. Jadi nanti Anda bisa memilih, oh transaksinya saya mau buy atau transaksinya mau sell. Nah, ini saya tulis true. Artinya nanti transaksi buy itu pilihannya aktif. Nah, sedangkan yang sell ini itu pilihannya false, transaksinya tidak aktif. Perhatikan ya teman-teman, ini kan bool, ini tipe data. Itu dipilih bool karena value-nya ini itu hanya terdiri dua pilihan, yaitu true atau false. Nah, ini diklik compile dulu ya teman-teman untuk mengecek apakah script yang barusan saya ketikkan ini sudah benar atau belum. Nah, perhatikan 0 error, 0 warning. Artinya scriptnya sudah benar untuk penulisannya. Step selanjutnya untuk membuat robot stop loss, scroll halamannya ke bawah ya teman-teman. Nah, coding yang Anda lihat ini yang bawaannya MetaTrader 4 dicuekin aja. Anda fokus mencontoh coding yang saya ketikkan. Nah, selanjutnya untuk membuat robot stop loss, coding yang ditulis adalah ini ya teman-teman, fungsi untuk OPB. Nah, seperti ini. Nah, sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe, Anda sudah berlangganan gratis video tutorial belajar membuat EA robot forex dengan bahasa pemrograman MVL4 yang penjelasannya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk mengetikkan coding robot stop loss-nya. Nah, coding berikutnya adalah fungsi untuk OP sell-nya. Nah, yang saya ketik ini gunanya adalah garis parameter. Nah, itu untuk membedakan coding yang fungsi buy dan fungsi sell itu yang mana, supaya apabila Anda itu baru proses belajar membuat EA, Anda tidak bingung membedakan ini coding-codingnya yang masuk dalam kelompok fungsi buy atau fungsi sell. Ini saya klik compile lagi ya teman-teman, ada error atau tidak. Nah, ini tidak ada error. Nah, selanjutnya ini akan saya ketik atau tambahkan lagi variabel statement dan sintak untuk fungsi OPB-nya. Nah, yang barusan saya tambahkan adalah variabel statement dan sintak untuk fungsi buy ya. Nah, ini silahkan contoh ya teman-teman, bagi Anda yang ingin bisa membuat robot asisten stop loss. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah untuk fungsi OP sell-nya, codingnya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk script fungsi sell-nya. Nah, ini saya jelaskan, ini ya, ini adalah variabel supaya SL-nya itu dapat diisi dengan angka 0. Nah, ini ya, variabel dan statement supaya SL OP sell-nya bisa diisi dengan angka 0. Silahkan contoh codingnya. Kemudian kalau ini variabel dan statement supaya TP-nya OP sell bisa diisi dengan angka 0. Nah, kalau yang ini adalah sintak order send untuk tipe transaksi jual atau sell. Nah, ini ya, ini simbol. Nah, ini maksudnya
grafik korek yang akan dipasang EA itu simbolnya apa. Kemudian ini tipe OP-nya yaitu OP sell. Ini besarnya lotnya 0,1 tadi ya. Kemudian bit, ini kalau Anda transaksi sell dikasih harga bit. Kemudian ini slim peak. Nah, toleransi harga meleset tapi transaksinya masih dieksekusi sebanyak 4 pip. Nah, ini variabel SLS stop loss sell. Ini variabel take profit sell. Nah, ini komentarnya kalau EA itu melakukan transaksi sell itu akan muncul tulisan sell sukses. Kemudian ini adalah order magic number untuk transaksi sellnya. Nah, ini expirednya 0. Kemudian red ini adalah warna yang muncul berwarna merah setelah EA melakukan transaksi sell. Nah, bedanya dengan fungsi yang B tadi ini ya. Kalau B ini kan tipenya OPB. Nah, kalau yang sini kan OP sell. Nah, ini bedanya pakai as. Kalau B, kalau sell pakai bit. Kemudian magic number-nya. Nah, ini 100 untuk OPB, yang transaksi sell 200. Nah, kemudian warna panahnya biru untuk B, yang sell merah. Begini ya teman-teman, nanti jika Anda setelah mencontoh script MQL4 ini dengan menuliskan secara manual di halaman meta editor yang sudah Anda buka, Anda klik compile ini, kemudian terjadi error. Nah, sudah Anda perbaiki atau Anda bingung memperbaikinya, nah tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan Anda, baik itu pertanyaan Anda bertanya tentang cara memperbaiki errornya itu bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian script MQL4 untuk membuat robot stop loss itu adalah yang ini ya teman-teman. Nah, di dalam bodinya, ini body ya teman-teman, kurung awal sampai kurung tutup. Nah, ini body ini miliknya bodinya fungsi on tick. On tick itu berdasarkan tick atau berdasarkan harga. Nah, di dalam bodinya fungsi on tick ini diketikkan if statement. Nah, ini saya jelaskan dan nanti Anda contoh. Nah, ini ya. Kalau yang ini saya tandanya. Nah, seperti ini. Nah, bagian yang atas ini adalah statement dan kondisi atau syarat yang harus terpenuhi supaya EA-nya itu dapat melakukan transaksi buy. Statementnya itu yang pertama, jika ini ya teman-teman, buy itu sama dengan true atau sama dengan aktif. Kemudian ditambah lagi jika di grafik korek order totalnya itu kurang dari 1, lakukan perintah buy gitu. Nah, ini untuk statement dan kondisi supaya EA-nya melakukan transaksi buy. Sedangkan yang bawah ini adalah statement dan kondisi supaya EA-nya itu melakukan transaksi sell. Nah, ini saya jelaskan. Jika sell, nah itu sama dengan true. Dan ditambah lagi jika di grafik korek jumlah order totalnya itu kurang dari 1, lakukan transaksi sell. Nah, ini secara default transaksi buy dan transaksi sell-nya itu true semua. Tetapi Anda kan ingin supaya Anda bisa mengaktifkan salah satu saja mana yang akan Anda lakukan. Anda aktifkan transaksi buy atau transaksi sell-nya. Oleh karena itu di bagian atas untuk tujuan itu dibuat variabel. Nah, seperti ini ya teman-teman variabelnya. Action ini coding supaya variabel buy ini terlihat di kolom input settingan EA Anda. Nah, ini ditulis true ya yang buy ini. Yang buy ini ditulis true, artinya nanti transaksi EA-nya itu yang aktif buy saja. Nah, sedangkan yang sell itu false. Nah, begitu. Nah, sekarang perhatikan codingnya dari atas. Silakan Anda contoh. Kemudian fungsi B-nya, perhatikan, silahkan Anda contoh. Kemudian fungsi sel-nya. Nah, kalau sudah, scroll lagi ke atas di bagian fungsi ini, on tick, codingnya seperti ini. Nah, kalau sudah, diklik compile. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Nah, ini saya kasih bocoran ya teman-teman. Misalkan terjadi error. Nah, misalkan ini kan terjadi error. Nah, misalkan Anda kan menulis coding MQL4 sudah selesai, kemudian Anda klik compile. Nah, terjadi error ya teman-teman. Nah, ini errornya ini kan jumlahnya 6. Nah, ini harus dilihat dari yang paling atas, itu errornya apa. Nah, ini ya, semicolon expected. Ini artinya tanda titik koma itu belum ditambahkan. Nah, cara memperbaikinya error semicolon expected dalam membuat robot korek stop loss, cara memperbaikinya klik tulisan ini. Nah, ini saya beritahukan juga bahwa error 6 itu kadang notifikasinya kan errornya 6. Nanti diperbaiki satu saja kadang errornya sudah hilang semua. Cara memperbaiki error ini, klik ini ya, tulisan semicolon expected ini. Nanti kursornya akan lari ke coding yang ada errornya itu. Saya klik ya. Klik mouse kiri 2 kali. Nah, errornya di baris 45. Nah, biasanya itu di baris di atasnya ini yang error. Nah, ternyata ini ya teman-teman, di belakangnya ini kurang titik koma. Nah, jadi cara memperbaikinya tadi tinggal menambahkan tanda titik koma. Nah, kemudian klik compile. Nah, errornya sudah tidak ada. Kemudian di tester, caranya tester itu buka MetaTrader 4-nya, klik ini ya, tool, kemudian trading terminal. Nah, ini kan dari libur ya teman-teman. Grafik korek kan yang terbuka yaitu di PP H1. Nah, ini kan spreadnya itu 155. Jadi supaya EA-nya itu dalam tester bisa berjalan, maka SL-nya saya tulis 300. Nah, kalau SL-nya 100, itu EA-nya tidak mau melakukan transaksi sebab SL minimalnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, karena spreadnya di sini minimal, di sini spreadnya 155, padahal SL-nya 100 itu tidak bisa. SL-nya itu harus di atas 155 ini, makanya saya buat 300. Nah, ini ya teman-teman, tadi kan sudah saya klik compile, klik tool, saya klik trading terminal. Nah, ini caranya menginstal EA bagi yang masih pemula, perhatikan. Cari nama EA-nya itu di kolom ini, kolom navigator, bagian pojok kiri bawah. Nama EA-nya robot stop loss. Nah, ini diklik, klik kanan mouse, klik attack to chart. Kemudian, nah kalau mau tester ini tidak perlu dicentang, lalu trading ini, dicentang juga boleh. Nah, ini ya inputnya, banyak true, false-nya, sell-nya false. Artinya nanti transaksinya itu hanya transaksi biasa saja. Klik OK, kemudian saya tester. Nah, caranya klik kanan pada latar yang hitam, klik strategi tester. Nah, kemudian di setting expert property-nya Anda boleh mengganti modalnya, misalkan dari 1000 menjadi 500. Nah, kemudian klik OK, klik start. Nah, waiting for update, menunggu proses download history grafik korek. Nah, ini ya teman-teman, OP-nya sudah baik. Nah, kelihatan ya ini, OP-nya baik. Nah, ini OP-nya itu baik. Nah, ini ya baik. Nah, sekarang akan saya tester supaya EA-nya hanya melakukan transaksi sell. Nah, ini saya copykan strategi testernya. Nah, klik ini, close grafiknya. Nah, sudah. Nah, caranya tester supaya melakukan transaksi sell, klik kanan, klik expert episode, klik strategi tester. Export property diklik. Nah, ini ya di bagian buy ini ganti false, yang sell diganti true. Kemudian klik OK. Nah, kemudian klik start. Nah, perhatikan EA-nya nanti akan melakukan transaksi sell. Nah, ini ya teman-teman, EA-nya hanya
melakukan transaksi sell. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan tutorial belajar membuat robot stop loss, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi saya beritahukan bahwa AI ini saya buat untuk Pak Eko, di mana Pak Eko itu membutuhkan robot untuk asisten, supaya kalau melakukan transaksi forex itu dapat langsung terpasang SL-nya. Demikian ya Pak Eko, semoga bermanfaat. AI-nya akan saya kirimkan ke email Anda. Silahkan digunakan untuk trading semi manual, semi otomatis. Kalau Anda suka ini, bagi para penonton semuanya, klik like, klik share, dan klik subscribe. Terima kasih Anda sudah klik dan nonton video tutorial belajar caranya membuat robot stop loss ini sampai selesai. Selamat mempraktekannya, semoga Anda berhasil membuat robot forex dan kedepannya bisa menjadi kreator AI yang handal. Terima kasih.